Dan sebagaimana sebenarnya Pertabi, sebelum saya memulai materi, ini adalah keluarga kita sendiri sebenarnya. Karena yang hadir di sini mayoritas adalah komunitas alat berat. Dan ini materi hari ini adalah ya memang untuk kita semua, dari kita untuk kita. Nah, materi yang telah diambil Pertabi kali ini memang sesuatu yang sangat bagus untuk menuju Indonesia yang lebih baik dan perusahaan yang lebih baik, gitu ya. Nah, mengapa kalau Indonesia bisa lebih baik atau perusahaan kita bisa lebih baik, nanti di materi saya akan saya sampaikan. Ada 3 hal besar yang ingin saya sampaikan di waktu 15 menit ke depan. Pertama tentang sustainability development, kaitannya yang ada di dunia dengan di Indonesia, dan nanti saya kaitkan dengan salah satu implementasi di Astra Ecosystem. Yang kedua adalah bagaimana teknologi itu bisa membantu untuk implementasi ESG, akselerasi dalam implementasi ESG. Dan yang ketiga, tadi disampaikan pembicara-pembicara dari pagi tadi bahwa ESG salah satunya yang menjadi bottleneck adalah bagaimana dengan pendanaannya, bagaimana dengan kapitalnya. Oleh karenanya di siang hari ini di waktu yang singkat nanti saya sampaikan juga. Kemudian 3 hal ini kita akan sampaikan dan nanti akan disupport juga oleh rekan-rekan pembicara yang lain. Selanjutnya, kalau kita ketahui sebenarnya isu ESG bukan baru kali ini, tapi sebenarnya sudah barangkali 10 tahun yang lalu kita sudah mengenal dengan SDG, Sustainable Development Goals. Ya, dari sana sebenarnya kita turunkan lagi, lebih banyak kita kalau di dalam dunia industri atau perusahaan, kita implementasi dengan lebih spesifik di ESG, Environment, Social and Government. Nah, Indonesia sendiri kalau kita lihat dari sana adalah mengacu di Undang-Undang 45 sebenarnya. Ada 3 pasal yang related dengan ESG. Pertama adalah pasal 26 ya, pasal 26 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan lain-lain termasuk lingkungan hidup. Kemudian diturunkan lagi tentang pasal 33 yang sering kita hafal bahwa kekayaan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipakai untuk semakmur-makmurnya kesejahteraan bangsa, gitu ya, kesejahteraan rakyat. Kemudian pemerintah juga tadi disampaikan telah membangun roadmap terhadap implementasi EBT, ya, dan salah satunya adalah tujuannya adalah terkait dengan energi terbarukan adalah mengurangi emisi. Sebenarnya disampaikan bahwa 2060 adalah targetnya net zero emission. Nah, namun tahun 2030 kalau upaya-upaya itu dilakukan dengan international support maka mampu mereduksi 43% emisinya. Dan kalau tanpa international support itu 31,89%. Nah, di sini nanti sebenarnya ada peran kalau kita sendiri bagaimana, gitu ya. Nanti kita akan sampaikan berikutnya. Saya ingin sedikit sampaikan bahwa dalam rangka implementasi ESG tadi, di Astra sendiri juga menerapkan strategi Astra Sustainability, di mana ada 3 pilar. Kita sama-sama tahu bahwa goal Astra adalah sejahtera bersama bangsa. Kemudian diturunkan menjadi triple P, ya, strategi, ada portfolio, ada people, dan juga ada public contribution. Dari masing-masing ini diimplementasikan ya dengan satu filosofi yaitu catur dharma Astra. Dan di masing-masing strategi seperti portofolio kita di Astra Group itu menjalankan beberapa program activity baik yang sifatnya adalah portofolio bisnis ataupun aktivitas yang menuju ke portofolio. Kemudian terkait dengan people. People salah satu implementasi di Astra adalah bagaimana melakukan diversity dan inklusi. Tidak ada yang namanya khususnya adalah dalam gender diversity itu bebas di Astra. Kemudian juga public contribution, kemudian dikenal dengan Astra Sehat, Astra Cerdas, kemudian Astra Hijau dan Astra Kreatif, gitu ya. Nah, ini semua sebenarnya menjadi landasan kami di Astra Group untuk bekerja berdasarkan strategi yang telah dicanangkan Astra 2030 Aspiration, gitu ya. Nah, lebih lanjut bagaimana implementasi ini bisa berhasil? Nextnya. Kalau kita lihat, ini hampir sama dengan materi yang tadi disampaikan pagi. Ada 5 key success factor dalam rangka transformasi
atau green energy. Pertama adalah government regulasi. Tadi di pagi hari pertanyaan-pertanyaan dari Pak Karis, Pak Bambang juga sama, related dengan regulasi. Nah, terkait dengan regulasi salah satunya yang sekarang kita ketahui bahwa sebenarnya tujuan dari implementasi ESG adalah tadi untuk zero emission. Nah, dalam zero emission kait-kait dengan karbon ada pajak, ya, ada insentif untuk karbon. Nah, implementasi ini sebenarnya pajak tentang karbon. Pajak karbon ini sebenarnya sudah 2021 lalu mau diimplementasikan. Namun hingga sekarang itu masih ditunda 2025 implementasi pajak karbon. Kemudian sosial, implementasi ESG ini tidak akan berjalan kalau sosial, dalam hal ini sebenarnya kita ini sebenarnya sosial. Apa? Karena mau pakai produk yang ramah lingkungan atau tidak, itu kan tergantung kita, tergantung Bapak Ibu sekalian di dalam perusahaan-perusahaan Bapak Ibu semua nanti gitu ya. Jadi bagaimana consumer preferensi, bagaimana pilihan customer untuk menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Sebagai contoh sekarang yang paling dekat dengan kita misalkan mobil listrik gitu ya, mobil hybrid gitu. Apakah kita sudah pakai? Nah, ini kan preferensi. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan macam-macam, tapi adalah salah satu preferensi kita memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga adalah teknologi acceleration. Ini kaitannya yang kita akan banyak sampaikan. Nanti termasuk Pak Teguh akan menyampaikan juga tentang teknologi. Tadi dari Trakindo juga Pak Gus juga menyampaikan tentang teknologi. Bagaimana teknologi di alat berat atau turunannya itu bisa membantu akselerasi implementasi ESG. Kemudian sisi ekonomi dan yang terakhir adalah sisi investor atau financing supportnya. Nah, ini nanti kita akan sampaikan kira-kira financing scheme maupun bisnis modelnya untuk yang related dengan financing supportnya. Oke, saya akan masuk satu persatu. Nah, ada sebuah survei, ya betul. Next, ada sebuah survei, ya, ada sebuah survei yang dilakukan bahwa apakah perusahaan-perusahaan sekarang ini dalam menerapkan ESG itu menjadi sebuah pilihan, ya, atau itu menjadi sebuah prioritas dalam implementasi digital, gitu ya. Jadi kemudian yang kedua adalah apakah ESG menjadi kriteria utama dalam melakukan memprioritaskan atau mengakses teknologi, gitu ya. Nah, jawaban mayoritas adalah dua hal itu, gitu ya. Nah, sehingga di sini mau tidak mau bahwa ESG menjadi prioritas dalam implementasi termasuk nanti penggunaan teknologinya. Nah, kalau kita lihat tiga pilar ESG, ya, environment, social, and government, maka paling besar sebenarnya para perusahaan itu lebih cenderung memprioritaskan untuk yang sosial, jadi yang ke masyarakat, yang ke people, gitu ya. Dan yang baru kemudian government dan environment, gitu ya. Nah, ini akhirnya melandasi kita bahwa teknologi memang sangat penting untuk dalam penerapan ESG, gitu ya. Berikutnya, kita bisa tahu bagaimana tiga pilar tadi juga disebutkan. Tiga pilar dalam teknologi dalam kita bisa akselerasi implementasi ESG adalah karena kita ini pertabi, ahli alat berat, maka mau nggak mau adalah yang related dengan heavy equipment teknologi. Ya, yang pertama. Heavy equipment teknologi yang low emission ataupun yang sudah menciptakan sistem-sistem yang bisa membuat fuel lebih efisien gitu. Kalau misalkan sekarang masih menggunakan combustion chamber atau fuel dari fosil gitu ya. Sehingga yang kedua adalah bagaimana digital teknologi dalam kaitannya adalah untuk penggunaan sensor maupun hal yang lain untuk melakukan monitoring terhadap di penerapan ESG-nya. Dan yang terakhir adalah platform digital. Nah, web atau platform digital ini dipakai sebenarnya sebagai centralized data, jadi mengambil data-data atau yang ada di alat berat ataupun pertambangan atau sektor-sektor lainnya, kemudian di-connection sehingga menjadi satu, ya. Dari sana dianalisis dan dilambungkan insight-nya, diambil insight-nya, ya. Lalu tentu ada dashboard yang bisa dipakai untuk mengukur implementasi ESG-nya, gitu ya. Nah, dari tiga ini saya ingin masuk lebih detail, tentunya kapasitas kita lebih banyak di alat berat, gitu ya. Sehingga related dengan digital teknologi maupun web digital kita belum prioritaskan.
Nah, related dengan heavy equipment, beruntungnya kita ini anggota Pertabi. Ada 1.000 anggota di dalam Pertabi yang ahli alat berat khususnya gitu ya. Yang oli pun juga mesti ahli alat berat karena olinya nanti berkaitan dengan alat berat. Nah, kita lanjut di heavy equipment. Kalau kita lihat teknologi di alat berat, tadi Pak Jeffrey juga sudah sampaikan. Next. Jadi kita melihat ada tiga katakanlah kategori ya, yang sekarang bisa menjadi acuan untuk teknologi ke depan dalam rangka untuk zero emission di construction equipment. Pertama adalah yang hybrid model, gitu ya. Nah, hybrid model di mana mesin ini menggunakan kombinasi energy source-nya, power source-nya, baik engine yang saat ini sekarang ataupun dikombinasikan dengan power source yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah electric construction machinery. Nah, electric construction machinery artinya ini yang full electric maksudnya. Jadi kalau tadi masih yang penggerak wheel axle-nya atau penggerak wheel-nya itu menggunakan elektrik, sebenarnya itu bukan elektrik gitu kan. Itu masih electric drive karena engine-nya juga masih menggunakan diesel gitu ya. Nah, kita masuk di sini electric construction yang 100% sudah full electric. Walaupun mungkin ada pertanyaan, siapa yang supply elektrik kayak yang di excavator PC 300 tadi gitu. Ya, power plant-nya bisa batu bara, bisa macam-macam gitu ya. Namun sudah bukan yang diesel kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah alternative fuel source. Nah, ini memang teknologi mendatang ke depan. Fuel source ini bisa salah satu kan yang menjadi tren dan sekarang sedang dikembangkan ya, yaitu yang hidrogen atau fuel cell gitu ya. Ini sedang dikembangkan, baik di Komatsu Jepang sendiri juga lagi pengembangan terkait hidrogen fuel ini. Kemudian juga ini juga Volvo pun juga sedang mengembangkan ya untuk yang hidrogen gitu. Nah, namun kalau kita lihat yang hybrid sudah ada ya, alat-alat berat yang menggunakan hybrid engine-nya. Kemudian elektrik juga kita lihat. Nah, detailnya kita bisa tahu. Next, coba. Ini contoh yang hybrid powertrain di mana menggunakan kombinasi umumnya dipakai di yang banyak alatnya dipakai untuk memutar, yaitu makanya swing motor atau excavator maupun wheel loader. Pemakaiannya saya lihat lebih banyak ada di excavator maupun wheel loader karena dia menggunakan energi putaran yang dia terima dipakai lagi untuk jadi power supply. Nah, kalau kita lihat dari beberapa referensi, jadi kalau kaitannya adalah ESG untuk mengurangi emisi, maka di sini bisa berkurang karbonnya, ya, ataupun fuelnya. Jadi kalau dari referensi dua merek yang saya cek itu 17-20% itu fuelnya berkurang, gitu ya. Memang penggunanya belum masif. Yang untuk yang hybrid, contoh saja sekarang, karena trennya memang belum ke arah sana. Mobil hybrid coba. Siapa yang di sini yang pakai mobil hybrid? Mungkin baru 1-2. Tapi tren ke arah ke sana udah pasti gitu ya. Kalau kita lihat khusus yang hybrid Pak ya, mobil gitu ya. Mobil juga sama. Jadi trennya mengalami peningkatan. Hampir semua merek sudah mulai menyediakan mobil hybrid, termasuk yang elektrik. Gitu ya. Dan bahkan kalau sekarang saat ini 2023 penjualan mobil kalau yang kategori listrik dan hybrid itu masih mayoritas yang hybrid. Elektrik sudah ya kira-kira 80%-nya adalah elektrik. Baru sisanya 20%-nya elektrik, 80%-nya hybrid. Nah, kalau kita lihat dari konsep yang hybrid ini itu juga mengurangi CO2 20% terreduksi gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat berikutnya adalah yang elektrik. Next. Nah, ini contoh-contoh, ini sengaja kita sampaikan beberapa alat berat ataupun equipment support yang sudah menggunakan full elektrik. Forklift misalkan, ini sudah lama sebenarnya, forklift baterai ini kan sudah lama. Ya, forklift baterai, tempatnya Pak, itu Tragnus sudah ada ya, Toyota. Kemudian merek-merek yang lain, Caterpillar juga sudah ada. Komatsu juga sudah menggunakan baterai, ya, full baterai. Bulldozer saya lihat juga sudah ada di Caterpillar Pak Kus ya, tadi. Di Caterpillar dia sudah menggunakan electric dozer. Kemudian electric compactor, Bomat maupun merek lain itu juga sudah ada. Kemudian kalau kita lihat electric excavator ya baik yang kecil, mini excavator maupun yang
yang besar itu kelas 20 ton, baik Caterpillar ini Volvo maupun Komatsu sudah tersedia juga. Kemudian electric loader, nah yang gede ini juga sudah tersedia, ya dump truck ya. Ini ada Caterpillar, ada Komatsu, ada Belas gitu ya, yang semuanya sudah menggunakan full electric bertenaga baterai, kapasitasnya hingga sampai 675 kWh. Gitu ya. Kemudian ada bus elektrik juga yang sudah dipakai. Nah, kita bisa lihat bagaimana sih benefit dari electric bus atau electric equipment. Next slide. Kalau konsepnya adalah pengurangan emisi atau pengurangan bahan bakar, itu kita bisa lihat ini dalam satu study case atau riset yang sudah dilakukan uji coba, bahwa ada sebuah bus elektrik itu energi cost per kilometer yang awalnya bertenaga diesel 3.600 ya, rupiah menjadi 498 rupiah per kilometer gitu ya, energi costnya. Nah sementara emisinya itu tetap walaupun listrik ini masih menghasilkan emisi tapi rendah gitu ya. Jadi kalau diesel sebelumnya di 180 ton CO2 per tahun, maka diganti dengan listrik itu menjadi 19 saja. Nah, oke, next. Nah, ini ke depan saya mau sampaikan bahwa para prinsipal ya, baik Caterpillar ataupun Komatsu, JCB dan lain-lain ini sedang mengembangkan untuk teknologi yang hydrofuel. Oke, next. Nah, kita mengharapkan nanti sebenarnya kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan mining yang sudah menerapkan green mining gitu di dalam sebagai implementasi daripada ESG gitu. Kita mau ke depan mining kita itu juga ya selain itu menerapkan ESG, alat beratnya itu juga yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Oke, next. Nah, terakhir adalah bagaimana supportingnya gitu ya. Next. Kita tahu tadi bahwa dalam rangka untuk ESG tadi butuh pendanaan, butuh pembiayaan. Nah, pemerintah sudah menghitung kira-kira untuk menuju zero emission itu butuh 15.000 triliun. Tuh, besar sekali. Itu ongkos atau biaya yang dibutuhkan untuk menuju net zero emission 2060 karena banyak infrastruktur yang dibangun, banyak alat modal ataupun working capital ataupun hal yang lainnya yang dibutuhkan. Nah, saya kebetulan bekerja di perusahaan pembiayaan ya. Perusahaan pembiayaan itu diatur oleh OJK. Nah, Otoritas Jasa Keuangan pun juga sudah memiliki POJK atau undang-undang atau aturan yang menguat tentang keuangan berkelanjutan. Ya, intinya keuangan berkelanjutan ini adalah kita mempertimbangkan pembiayaan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Monggo dipercepat, Pak. Oke, next. Terima kasih. Nah, secara umum gitu ya, kita bisa lihat bahwa 11 kegiatan yang berwawasan lingkungan ini bisa didanai gitu ya. Ini juga diatur oleh OJK ya. Nah, di dalam pembiayaan related dengan green financing ada pembiayaan investasi, invoice financing, fasilitas modal usaha maupun operating lease atau rental kalau bahasa yang umum gitu ya. Jadi 4 besar ini atau 4 skema ini yang biasa diterapkan dalam mendukung investasi mesin-mesin ataupun equipment yang tadi ramah lingkungan. Next, selesai. Boleh. Saya sebenarnya ada detailnya, tapi nanti berikutnya kalau ada sesi tanya jawab ya. Boleh. Ya, iya, Pak. terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Mitondo. Pantun terakhir. Boleh, monggo Pak. Bunga Krisan, bunga selasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mitondo.